Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan yaitu tentang rencana tindak lanjut kelima melalui komunitas sekolah. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dan juga rekan-rekan guru yang telah memberikan dukungan sehingga di mana pada saat ini saya dapat merancang satu rencana tindak lanjut kelima melalui komunitas belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan yaitu rencana tindak lanjut saya yang akan saya program, yaitu yang mana saya mengambil sebuah tema yaitu Gobak Sodor, permainan sehat tradisional. Nah, di sini meningkatkan kebugaran tubuh dan kesehatan dalam komunitas melalui kegiatan olahraga. Baik, next selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya di sini latar belakang. Mengenai dalam proses ini kami menunjukkan kembali tentang permainan tradisional, yang mana di sini permainan ini tentang Gobak Sodor dengan pendekatan sport education model atau dikenal dengan nama SEM. Kemudian di sini suara peserta didik akan didengar dalam pemilihan satu tim. Jadi strategi permainan aturan yang disepakati bersama pilihan akan diberikan kepada peserta didik untuk di dalam mengembangkan kreativitas dalam modifikasi permainan kepemilikan akan dibangun melalui proses pembelajaran sepanjang hayat, di mana peserta didik di sini untuk dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oke, next selanjutnya. Di sini masih sambungannya ya. Karena di mana pada sekolah kita ini SDN 5 Toli di sini memiliki kekayaan budaya yang kental mengenai permainan tradisional seperti Gobak Sodor. Gobak Sodor di sini pernah menjadi suatu bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun permainan ini mulai ditinggalkan. Tetapi namun seiring dengan melalui pemetaan aset yang telah dilakukan, kami menemukan suatu potensi di mana dalam potensi tersebut dalam memanfaatkan lapangan sekolah dan minat peserta didik terhadap aktivitas fisik. Oke, baik. Nah, di sini saya paparkan juga tentang tujuan program di sini. Tujuan program di sini yang pertama di sini adalah tentang keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Yang ketiga menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional dan budaya bangsa. Kemudian yang keempat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama dan sportivitas. Kemudian yang kelima di sini menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik secara mandiri dan gotong royong. Kemudian di sini capaian dan langkah-langkah. Yang pertama di sini tentang mengenai capaian. Yang pertama di sini adalah peserta didik aktif berpartisipasi dalam setiap sesi permainan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim dan saling menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga di sini
peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini langkah-langkah di sini yang pertama yaitu mengenai pembentukan strategi, latihan dan pertandingan persahabatan. Kemudian yang kedua pembentukan tim, refleksi setelah permainan dan pemberian penghargaan. Ya, maksudnya di sini pemberian penghargaan setelah pelaksanaan pertandingan setelah selesai diumumkan ya siapa pemenangnya. Kemudian diskusi kelompok. Selanjutnya di sini hasil yang diharapkan dari ujian tersebut di sini yang pertama mengenai kehadiran peserta didik di dalam suatu pertandingan tersebut. Kemudian yang kedua di sini meningkatnya minat, bakat dan semangat peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Ya, saya selanjutnya itu mengenai struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi struktur program di sini yang pertama pembelajaran dilakukan secara tematik terintegrasi dengan muatan pembelajaran lainnya. Kemudian di sini mitra di sini guru PJK, guru kelas, orang tua dan komunitas sekolah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini sumber daya atau aset yang di sekolah di sini, alhamdulillah kita mempunyai 7 aset. Yang mana yang aset pertama itu tentang aset manusia. Ya, di mana aset manusia di sini terdiri dari kepala sekolah, ya, guru, peserta didik. Kemudian di sini ada juga aset tentang sosial. Jadi tentang aset sosial di sini bagaimana kita selaku guru dapat melaksanakan atau suatu kerjasama supaya dalam pelaksanaan nantinya itu bisa mencapai suatu tujuan yang dihasilkan. Kemudian di sini mengenai aset fisik. Di sini aset fisik di sini yaitu adanya perpustakaan. Ya. Kemudian di sini aset lingkungan. Jadi kita di sini mempunyai aset lingkungan yaitu halaman sekolah. Kemudian di sini ada aset finansial yang mana aset finansial ini memiliki kita di sekolah kita ini ada kantin ya. Kemudian dana bos. Ya, lanjut tentang aset politik. Kalau kita berbicara tentang politik, tentunya nanti kita bicara lagi kampanye ya. Padahal ini bukan kampanye. Ya, jadi di sini aset politik ini memiliki hubungan dinas ya, baik dari kepolisian juga. Itu suatu unsur-unsur daripada aset politik yang mana dapat membangun supaya sekolah kita itu menjadi juga lebih aman dalam tentang aset tersebut. Kemudian di sini aset agama. Dan di sini aset agama di sini di sekolah kita ada guru agama, ya, tokoh agama dan sebagainya. Sehingga di mana juga guru agama bisa juga di situ menjelaskan bahwa budaya kita di Indonesia ini itu memiliki ya karakter yang berbeda-beda. Tetapi namun dalam hal ini budaya ini kita tidak bisa mengikuti budaya-budaya dari luar. Ya, seperti itu bagaimana cara berpakaiannya ya, cara berpakaiannya yang sopan lah. Jadi kita di Indonesia ini diharapkan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini rencana evaluasi. Tentu di sini rencana evaluasi di sini yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Maksudnya secara berkelanjutan di sini secara bertahap ya. Kemudian yang pertama melalui observasi atau mengamati perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian di sini yang kedua di sini yaitu mengenai angket. Di mana dalam angket tersebut kita akan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru dan orang tua. Jadi memang di sini sangat memegang peranan penting dalam hal ini selaku guru juga kepada khususnya orang tua murid juga dalam hal ini supaya kita
bisa saling bertukar pikiran ya apabila ada suatu masalah, misalnya masalah terhadap peserta didik, ada yang belum tahu membaca, kita juga bisa beradaptasi dengan anak tersebut. Mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk supaya diajarkan juga di rumah bagaimana cara membaca yang baik. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga, kita berbicara tentang kondisi cuaca, yang mana di sini yang tidak mendukung. Misalnya dalam suatu pertandingan itu kita sudah melaksanakan suatu kegiatan di sini, kegiatan yang sudah kita lakukan, yang sudah direncanakan. Namun pada waktu tiba-tiba hujan, ya hujan turun deras, sehingga mengakibatkan permainan tersebut artinya terkendala dengan keadaan tersebut. Tetapi namun di situ ada juga istilahnya di sini menyiapkan alternatif kegiatan indoor. Nah, di sini kegiatan indoor itu berarti dilakukan dalam ruangan kelas. Tetapi namun kita lihat situasi dan kondisi, apakah di dalam ruangan tersebut bisa dilakukan atau bisa kita laksanakan pembelajaran tersebut. Begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya di sini kemungkinan tantangan. Tentu di sini kemungkinan tantangan di sini minat peserta didik itu berbeda-beda. Mungkin ada yang suka permainan bola, ada yang suka bermain kaki, ya dan sebagainya. Ya, kemudian di sini yang kedua di sini keterbatasan waktu. Jadi mengenai keterbatasan waktu di sini untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Jadi tentunya di sini kita selaku guru memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan pembelajaran tersebut supaya bisa lebih menarik dalam hal ini? Tentu dalam hal ini kita harus juga mengoptimalkan waktu ini memang sangat penting juga untuk kita optimalkan supaya pembelajaran itu bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan kita atau sesuai dengan rencana kita selanjutnya. Baik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru, mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang ingin dipertanyakan atau memberikan masukan atau saran, saya persilakan. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Mike. Slide pertamanya. Ya. Kembali ke slide pertama, tadi ada judulnya. Ya. Tidak. Bapak Sodor. Ya ini, coba ke atas paling slide pertama. Yang pertama. Ya, judul. Judul. Sabar Bapak Ibu, ini dulu ya, geser dulu. Ya, oke. Terima Silakan, kasih. Bu. Langsung saja ke Ya. pertanyaan. Dalam judulnya rencana tindak lanjut D5 melalui komunitas sekolah. Ya. Bobak Sodor permainan sehat tradisional. Ya. Pertanyaannya, mengapa Bapak mengambil judul ini sementara banyak sekali permainan tradisional yang ada di sekitar kita? Ya. Jadi apa itu Bobak Sodor dan mengapa Bapak mengambil permainan ini khususnya di SDN 5? Ya. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Safriani SPD. Baiklah, di sini sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi mengenai permainan Gobak Sodor. Ini permainan Gobak Sodor ini kalau di daerah Jawa dinamakan gelatin. Kalau kita di daerah Kotoli dinamakan dengan permainan hadang. Jadi dalam hal ini saya mengambil permainan tersebut, saya mengangkat judul dengan permainan Gobak Sodor ini atau dalam kata arti yaitu tentang permainan hadang, karena di mana saya melihat bahwa permainan tradisional ini mulai punah. Dalam arti mulai punah, sudah tidak dapat dikembangkan lagi. Maka dari itu saya selaku guru olahraga mengangkat kembali tentang permainan tersebut agar di mana peserta didik itu bisa
Mengembangkan bakat kembali, bisa mengingat kembali bahwa yang dimaksud dengan permainan gobak sodor atau permainan hadang, oh seperti ini cara bermainnya. Jadi memang ada aturan-aturan tersendiri dalam permainan tersebut. Ya, terima kasih, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Ya, saya silakan, mungkin ada lagi. Ya, jadi memang ya. Mau pakai mic ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanyakan dari latar belakang, Pak. Ya, Latar belakang. Ya. Iya. Yang saya tanyakan itu, ini kan sekarang sudah modern. Ya. Ya, permainan-permainan tradisional itu sudah mulai hilang. Ya. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak jelaskan, Ya. permainan tradisional sudah mulai hilang Ya. dan Bapak mengangkat permainan ini. Ya. Dari situ saya mau tanyakan dari yang ada di sini melalui pemetaan aset, Pak. Ya. Pemetaan aset yang telah dilakukan oleh Bapak, Ya. ya. Di situ melalui pemetaan aset yang telah dilakukan. Apa maksudnya dari pemetaan aset tersebut, Pak? Ada juga saya lihat di bawah pemetaan aset. Apakah ini yang dimaksud? Ya. Yang dimaksud yang pertanyaan saya ini. Ya. Nah, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni SPY. Baik, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi mengenai tentang permainan tradisional ini, tentang mengenai aset ya. Ya, tadi saya sudah paparkan juga tadi, ini menyangkut dari apa yang saya sampaikan dari ketujuh poin tadi. Ini tentang aset. Jadi aset yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Yang pertama itu aset manusia, kemudian ada aset budaya, agama, sosial, politik, finansial, fisik. Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan mungkin ada masukan atau saran. Terima kasih. Masih pertanyaan seputar Coba saudara. sodok. Ya. Kalau Bapak melaksanakan permainan ini di sekolah pada siswa, kira-kira di mana keunikan permainan ini dan kekurangan permainan ini diberikan ke anak? Apakah anak-anak memang menyukai permainan ini? Jadi kalau umpama mereka menyukai, berarti bukan hanya untuk olahraga saja yang bisa dilaksanakan, tapi guru-guru lain yang bisa membantu guru olahraga apabila suatu saat tidak panggilan untuk olahraga tidak ada, tetapi kita guru-guru kelas bisa membantu. Kalau memang ini berhasil, maka harapkan di yang kedua, minta maaf Pak masukannya, supaya Bapak tidak repot dengan slide apa namanya, slide yang kecil, banyak dibikin per slide, jadi tidak enter pindah slide, tidak naik turun. Yang kedua, tulisan mereka, kalau dia latarnya gelap begitu, seharusnya dia latar tulisannya terang seperti putih, karena kita kan di sini nih maksudnya matanya sudah mulai berambas begitu. Terima kasih juga cuma masukan. Iya, bagus, masukannya bagus. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang ditanyakan pertama tadi tentang permainan gobak sodor ini, apakah memang permainan ini bisa memotivasi anak dalam hal permainan gobak sodor ini? Ya, di sini saya pernah melakukan kegiatan ini, namun anak-anak bingung anak-anak tersebut. Bagaimana ini Pak caranya? Jadi saya memberikan satu contoh kepada peserta didik tersebut, bahwa caranya dilakukan di sini seperti ini. Jadi terdiri dari 5 orang, ya, yang mana pada yang pertama itu sudah ada pos-pos tersendiri, yaitu yang terdiri dari 3 kotak. Ya, di mana 3 kotak itu sudah diisi oleh para pemain tengah, depan, kemudian ada di belakang dan selanjutnya. Oke, baik. Terkait dengan permainan ini, memang saya lihat motivasi para peserta didik, karena di permainan ini juga sangat menyenangkan. Ya, kalau saya lihat sangat menyenangkan. Kemudian kembali ke
Ya, kembali ke sini. Itu akan mendapat nilai poin ya tersendiri. Kemudian di sini Maaf Pak, sebelumnya Ya. sebelum pertanyaan Bapak dijawab, Ya. barangkali Bapak bisa gambarkan bagaimana Oh, ya, boleh. posisi anak Ya, dan baik. bagaimana Ya, ya, terima kasih Bu atas sarannya. Ya, baik. Di sini saya akan menggambarkan tentang permainan tersebut. Di sini gambar tersebut seperti ini. Ini namanya tentang gambar permainan gobak sodor. Ya, di mana di sini terdiri dari satu peserta penjaga. Ya, di sini juga penjaga, di sini juga penjaga, di sini juga penjaga dan di tengah. Tugas daripada yang di depan pada permainan gobak sodor tersebut atau permainan hadang yang pertama di sini menghalau lawan untuk memasuki daerah ini. Untuk memasuki, kemudian yang kedua begitu juga, yang ketiga seperti itu juga. Kemudian apabila lawan ada di sini, mereka berbalik untuk menghadang ya atau menghalau para lawan tersebut. Kemudian tugas yang di tengah ini tugasnya dari ujung sini sampai ke ujung sini. Iya betul. Seperti itu. Saya rasa itu yang saya bisa gambarkan. Ya, silakan. Tanya lagi, Ya. bagaimana perhitungan poinnya? Ya, Begitu perhitungan satu itu. lolos, Ya. terus baliknya Ya, gimana jadi, perhitungan poinnya? perhitungan poin ini Ya. itu dia mendapat nilai 2 apabila dia lolos poin. Oh, dia kembali. Ya, Apabila kembali. dia lolos pertama, Ya. belum masuk itu kan? Nanti lolos kedua, Tapi kalau dia satu kembali orang dua, yang lolos Ya. langsung poin Ya. 1 atau satu lolos terus kembali ke kembali yang baru? poin 2. Hah? Poin 2 dia kalau dia lolos. Satu Sama poin dia satu peserta orang. lain. Satu poin satu orang. Iya, tidak. Maksudnya di sini dia mendapat nilai poin dalam satu orang itu apabila dia berhasil balik kembali. Satu untuk semua Satu maksudnya. orang, satu orang. Satu grup begitu. Iya, satu orang ya. Gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya terkait apa tadi yang ditanyakan Ibu, mohon maaf tadi saya sempat lupa tadi ya, mungkin karena naruh pikiran. Ya, silakan Bu, apa tadi yang terkait itu? Minta maaf ini tentang penampilan slide-nya. Saya lihat Oh, iya. Bapak terlalu repot menaik turun. Ya. Karena bagusnya kalau dia dalam bentuk PowerPoint, Ya. jadi tinggal enter Ya. pindah slide. Ya, bagus. Ya. Baru tulisannya kalau memang warna latarnya gelap, barangkali tulisannya bisa diterangkan. Oh iya, baik, terima Khusus kasih. untuk kami sebagai peserta. Ya baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang sangat bagus, yang juga memotivasi saya selalu di olahraga, yang mendorong saya untuk bagaimana cara kita menampilkan suatu slide di dalam pembelajaran ini agar supaya lebih menarik, bisa diperhatikan, bisa dilihat secara baik, secara bagus artinya ya, bisa nampak tulisannya, bisa dibaca. Baik, saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan suatu masukan tentang slide-slide yang saya paparkan tadi, dan saya juga selaku guru tentunya mempunyai suatu kekurangan, baik kekurangan maupun kelebihan, dan saya juga akan berupaya sebaik mungkin untuk akan selanjutnya menantikan yang terbaik. Kemudian saya tambahkan tadi terkait dengan permainan ini. Dalam permainan ini, permainan sains ini, sains education model ini, guru dilibatkan dalam permainan ini dan juga kepada peserta didik. Yang mana selama ini kita tidak melibatkan kepada peserta didik untuk menjadi suatu panitia. Namun dalam pembelajaran sains ini, peserta didik dilibatkan dalam ini guru dan peserta didik. Dalam hal ini sehingga mereka juga dapat mengembangkan cara-cara atau teknik-teknik di dalam baik penilaian maupun tentang pembelajaran tradisional ini. Seperti itu pembelajaran. Jadi untuk kedepannya kita akan menyusun tentang program itu untuk melibatkan peserta didik. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sudah tidak ada Bu? Ya baik, terima kasih banyak juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan sekalian guru yang ada di sini yang telah membantu mendorong saya untuk memotivasi saya bagaimana rencana tindak lanjut tentang kelima tersebut supaya dalam pelaksanaan nanti ke depannya bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi, apalagi khususnya di kelima kategori. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah hadir dalam rangka tindak lanjut kelima dalam komunitas belajar ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.